Menelusuri jaringan mafia tanah di Rimbo Panjang Jilid 1. Persoalan tanah di desa Rimbo Panjang tak ubahnya bagaikan cacing yang hidup di tanah yang busuk, jika dibiarkan mereka berkembang biak, sehingga banyak warga jadi korban. Diharapkan penegak hukum bertindak tegas, seperti yang dialami Muslim 50 warga Panam Pekanbaru sudah bertahun-tahun lamanya membeli lahan di desa Rimbo Panjang diduga jadi korban mafia tanah dan mafia hukum. Muslim membeli lahan tanah pada tahun 2008 silam di Rimbo untuk kebun sawit. Namun harapannya sirna, karena saat ini sebagian lahan tersebut sudah dibangun perumahan New Naila Residence di Jalan BPD Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Pemilik perusahaan perumahan New Naila Residence, Hendra, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan, dirinya membeli lahan tersebut karena sudah ada putusan Mahkamah Agung. Inilah konfirmasi disampaikan kepada Hendra melalui pesan WhatsApp terkait persoalan lahan perumahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pesan WhatsApp ini, kami dari media radarnusantara.com melakukan konfirmasi terkait persoalan tanah, lahan yang disebut pihak lain masih bermasalah. Akan tetapi kami lihat lahan tersebut sudah dibangun perumahan New Naila Residence di Jalan BPD Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun beberapa hal yang hendak kami konfirmasi adalah 1. Pak Hendra, beberapa minggu yang lalu kita sudah bertemu di kantor perumahan New Naila Residence di Jalan BPD Rimbo Panjang. Saat itu Bapak mengatakan bahwa pihak-pihak yang berperkara tentang lahan perumahan tersebut sudah ada yang menang di Mahkamah Agung, sehingga Bapak mendirikan perumahan. Berapa nomor putusan tersebut, Pak? 2. Bahwa di saat kita bertemu, Bapak menjelaskan lahan perumahan New Naila Residence tersebut sudah Bapak beli dan Bapak juga yang membangun perumahan. Bagaimana cara Bapak membeli lahan perumahan tersebut, dengan siapa Bapak membeli lahan tersebut? 3. Sebelum membeli lahan dan membangun perumahan New Naila Residence, apakah Bapak mengetahui bahwa lahan tersebut pernah berperkara perdata dan perkara pidana? 4. Pak Hendra, di kantor notaris mana dibuat akte jual beli lahan perumahan tersebut? Demikian konfirmasi ini kami sampaikan secara tertulis melalui pesan WhatsApp. Kami menunggu jawaban dari Bapak dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, agar menjadi pemberitaan yang profesional di media kami. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam. Berikut kami jawab pertanyaan dari radarnusantara.com. 1. Putusan dari Madegen nomor 14 KPDT 2020 terlampir surat keterangan berkekuatan hukum tetap. 2. Lahan tersebut saya beli dari Mansur Harahap dan kelompok Kaplingan BPD. 3. Iya, saya mengetahui bahwa dulu lahan tersebut berperkara dan sudah dimenangkan oleh Mansur Harahap CS dengan bukti putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. 4. Kalau ada pertanyaan setelah ini silahkan hub pengacara dari kelompok Kaplingan BPD dan pengacara saya juga Degen 0 HP terlampir. 5. Terima kasih atas konfirmasi yang diberikan ini, jawab Hendra. Demikian jawaban yang disampaikan Hendra kepada radarnusantara.com tanggal 26 Oktober tahun 2024. Inilah kronologis persoalan tanah Muslim yang sudah dibangun perumahan New Naila Residence. Pada tahun 2008 Muslim bersama anaknya Iksan, membeli sebidang tanah di desa Rimbo Panjang, kemudian lahan tersebut diusahakannya jadi lahan pertanian kebun kelapa sawit. Untuk membersihkan dan menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut diserahkannya kepada oknum RT Rimbo Panjang kala itu. Pada tanggal 32 Maret tahun 2011 Muslim bersama anaknya melakukan jual beli lahan tersebut dengan pihak lain, sedangkan untuk pengurusan surat tanahnya itu dipercayakan kepada oknum RT Rimbo Panjang. Namun, jual beli tersebut batal, dengan alasan, set gambar peta lokasi di dalam surat tanah Muslim itu sudah diduga dirubah, sehingga tidak sesuai lagi dengan set peta lokasi tanah di dalam surat SKGR tahun 2008 itu. Akibat perubahan di gambar set lokasi tanah itulah lokasi tanah Muslim disebut salah tempat oleh pihak pembeli. Kemudian pada tahun 2014, oknum RT yang diupahkan Muslim menanam kelapa sawit di lahan tersebut merusak lahan kebun sawit tersebut dengan cara ditumbang dan diratakan dengan tanah menggunakan alat berat ekskavator. Para pelaku pengrusakan itu dilaporkan Muslim ke Polda Riau LP nomor 226 V Riau SKPT Polda Riau. Akhirnya para pelaku pengrusakan kebun sawit tersebut, oknum RT inisial TM dan MS, Sekdes Rimbo Panjang kala itu dihukum di Lapas Kelsia Bangkinang selama 6 bulan penjara berdasarkan putusan nomor 235 PIT B 2015 PN BKN. Demikian disampaikan Muslim ke radarnusantara.com sambil melihatkan berita acara pengukuran ulang lokasi tanah itu.
Meskipun mereka sudah dihukum atau dipenjarakan akibat merusak kebun sawit saya itu, namun masih berkuasa menjabat RT dan aparat di desa Rimbo Panjang kala itu, sehingga mereka leluasa melakukan pengukuran ulang lokasi tanah saya itu. Mereka juga yang diduga merubah setdenah lokasi tanah saya, mereka juga yang jadi saksi di pengadilan, ujar Muslim dengan wajah kecewa. Hingga berita ini dilansir, para pihak yang terkait di dalam persoalan ini belum dapat dikonfirmasi. Ikuti edisi berikutnya, tim radarnusantara.com akan mengungkapkan persoalan tanah ini dengan data dan fakta yang sesungguhnya. Kumbang.